Selamat siang Pak Noso. Selamat siang. Maaf mengganggu ya Pak waktunya. Saya diberi tugas untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Oh, sama. Ya. Langsung saja ya Pak ya. Monggo, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk tugas dan kewajiban saya sebagai kepala sekolah, kami berusaha untuk bisa menjadikan leader yang bisa untuk mengambil keputusan yang baik-baiknya. Hubungan dengan itu kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Merina, saya akan mencari hal-hal yang dapat sebagai rujukan bagi saya untuk pengambilan keputusan. Kaitannya dengan hal itu, maka saya akan melaksanakan kegiatan pengamatan, ya. Mengobservasi dulu bagaimana latar belakang permasalahan yang ada untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Tidak serta-merta saya kemudian mendengar suatu permasalahan dari satu atau dua orang atau dari satu atau dua guru, ya. Tapi saya harus bisa melihat lebih dalam tentang permasalahan yang terjadi seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu. Oh, ya Pak. Berarti ada yang saya bisa tambahkan untuk nanti tidak sesuai dengan tidak apa-apa Pak. pertanyaan. Ya. Berarti kan mencari rujukan ya Pak, terus melakukan pengamatan, observasi, mencari informasi, mencari data, istilahnya seperti itu Pak ya, untuk kevalidan informasi tersebut. Ya, soalnya nanti kalau saya atas pertimbangan sendiri dikhawatirkan apa yang saya sampaikan, saya putuskan nanti tidak sesuai dengan kapasitas yang ada dari permasalahan yang ada. Oke. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk permasalahan itu ya saya merujuk pada satu aturan yang ada di kedinasan, ya. Karena saya atau kita itu kerja sesuai dengan petunjuk dari atasan, ya. Jadi hal-hal yang kiranya sesuai dengan aturan itu saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya dan saya usahakan untuk sesuai dengan aturan yang ada. Kita harus berhati-hati karena apapun resikonya kembali kepada masalah jabatan, ya. Jadi kita tidak boleh gegabah di dalam melakukan suatu tindakan itu tanpa menggunakan aturan yang ada, ya. Jadi apapun resikonya, memang resiko sebagai pemimpin itu harus bisa menanggung suatu akibat. Tapi kalau kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, insya Allah kita aman. Tapi kalau kita kemudian tidak sesuai dengan aturan, dikhawatirkan nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan bisa timbul, kita sendiri yang kena. Lanjut ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang saya ambil di dalam pengambilan keputusan, ya, kaitannya dengan permasalahan apa itu tadi? Ya, permasalahan yang ada di sekolah Pak, misalnya yang dilema etika itu Pak. Oh, gitu. Ya, langkah yang pertama, kalau untuk
mengatasi permasalahan itu, yang pertama tadi adalah melakukan observasi. Ya. Kemudian yang kedua, saya melakukan pengamatan. Yang ketiga, melakukan pendekatan ke personil yang ada ataupun ke siswa yang ada. Yang berikutnya, melakukan identifikasi permasalahan. Permasalahannya apa, sejauh mana, tentang permasalahan yang terjadi, ya, untuk dipecahkan. Nah, setelah itu nanti dari masalah yang ada dimusyawarahkan, ya. Dari musyawarah itu kita akan bisa mendapatkan suatu hasil yang terbaik lah menurut saya, ya. Karena kalau secara otoriter kita putuskan sendiri, dikhawatirkan nanti permasalahan yang ada itu dikira hanya berpihak kepada salah satu, ya. Kalau nanti dibicarakan, insya Allah ya nanti akan bisa diterima oleh semua pihak. Karena apapun permasalahan yang ada di sekolah, baik yang kecil maupun yang besar, ya, itu harus dituntaskan atau diselesaikan, dicari jalan keluarnya, tapi ya jalan keluar yang terbaik. Dan kembali lagi, jalan keluar yang sesuai dengan aturan yang ada atau petunjuk yang ada dari dinas. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kasus-kasus yang kadang sangat katakanlah perlu pemikiran yang cukup rumit, ya. Ya, kaitannya ya dengan sesama lah, ya, sesama pendidik begitu, ya. Antara lain misalnya salah satu dari guru itu melakukan tindakan yang melanggar kode etik lah, ya. Ya. Kalau melanggar kode etik guru, ya, ya, kalau sekedar misalnya yang sifatnya katakanlah kurang rajin atau apa sih, insya Allah ya nanti karena faktor tertentu bisa dibetulkan gitu, ya. Tapi ya ini bukan permasalahan di sekolah saya, ya, di sekolah kita bukan. Ini seumpama saja, ya. Seumpama saja kalau di SD kita itu nanti tantangan untuk Bu Rina juga nanti ada, ya. Kalau di antara sekolah kita itu ada yang terjadi kasus misalnya perselingkuhan, itu tantangan itu, ya. Karena masalah itu masalahnya triple lah, ya, tidak hanya orang itu yang bersangkutan, tapi yang menyangkut orang lain, ya. Dan juga masalah itu ranahnya adalah juga ke ranah hukum. Oleh karena itu ya sangat-sangat riskan, kadang harus bisa mencari bukti kalau sekiranya bisa untuk katakanlah menuduh dan sebagainya. Buktinya itu yang sulit, sehingga kadang akan menjadikan permasalahan itu bisa jadi selesai dengan sendirinya ataupun bisa jadi tidak bisa diselesaikan. Yang menyelesaikan akhirnya di luar kita atau di luar saya. Akhirnya seperti itu. Dimungkinkan seperti itu kalau yang kasus atau yang permasalahan yang sangat-sangat rumit, dimungkinkan, ya. Ya kaitannya dengan itulah pelanggaran kode etik dan juga yang seperti permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan
ya ranah-ranah hukum lah. Kalau masih kaitannya dengan permasalahan di lingkungan sekolah, insya Allah ya masih bisa diatasi lah. Hanya perlu kesabaran, perlu katakanlah pendekatan yang persuasif, karena kita juga sama manusia, kita tidak bisa katakanlah menggunakan kalimat ataupun kata-kata yang dari awal sudah langsung menyinggung perasaan begitu ya. Nanti supaya hal-hal yang sekiranya kita inginkan kita selesaikan, jadi bisa diterima secara lahir maupun batin. Ada unsur kasihan juga ya Bapak ya Pak. Ya begitu. Tapi ya itu hanya Kepedulian. sebagai pendekatan juga ya. Tidak, Kepedulian ya dan tidak. seperti itu. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif ya untuk permasalahan-permasalahan yang kita selesaikan, kita terbuka lah ya di antara guru dengan guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa ya, sehingga komunikasi terbangun lah yang gambarannya secara efektif. Itu menurut saya seperti itu, sehingga masing-masing punya iktikat, punya niat untuk terbuka, sehingga permasalahan akan bisa diselesaikan dengan baik dan terang benderang gitu. Dan juga ya komunikasi lah ya. Kalau nanti tidak ada komunikasi itu bisa jadi miskomunikasi itu yang Jadi timbul prasangka nantinya Pak, ya, biasanya ya Pak. ya malah hal-hal yang di luar katakanlah gambaran kita bisa digambar oleh orang lain, itu malah lebih dari permasalahan yang ada gitu. Dan bisa jadi permasalahan itu tidak diselesaikan di lingkungan kita ya, malah lingkungan lain yang menyelesaikan gitu ya, ataupun yang melihat dari jauh tentang segala kekurangan yang ada di keluarga sekolah kita, misalnya seperti itu ya, malah secara Jawanya tidak kena ikannya tapi kena orang kena iwake, malah ada budak banyune ya. Iya. Akhirnya ya wis permasalahannya mabra-mabra, tapi bisa jadi karena permasalahan sepele ya begitu. Iya, Ya. betul. Guru rata kondok misalnya tidak Karena ditanya, iya. ya misalnya hanya katakanlah permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bukan masalah rumit tapi bisa jadi rumit ya. Karena tersendaknya komunikasi. Ya, komunikasi. Intinya seperti itu lah ya, terbuka lah. Iya. Insya Allah kalau dari kita itu terbuka ya, tidak ada katakanlah hal-hal yang terlalu ditutup-tutupi lah ya. Permasalahan yang ada ya insya Allah dapat diselesaikan dengan mudah ya. Ya tergantung dari kepala sekolah lah pendekatannya bagaimana ya. Kepala sekolah kalau KS yang mungkin ampuh atau yang mungkin mau menanya sendiri ya nanti bisa jadi permasalahannya lain gitu, ya. Hanya ukuran dari apa yang di pikiran kepala sekolah itu ya. Tidak ada dusta di antara kita ya Pak gitu ya Pak ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Lanjut nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya kalau menyelesaikan permasalahan ya segeralah supaya nanti permasalahan yang ada baik itu etika ataupun yang lain dapat segera diatasi, jangan menunggu kita jadwal. Kalau di jadwal ya paling kalau sekiranya hal-hal yang tidak urgen sifatnya pembinaan ataupun katakanlah ya pengarahan dan sebagainya
sifatnya yang harus segera untuk diatasi, ya saya prosedurnya ya segera untuk mengambil tindakan ya. Tapi kalau yang sifatnya katakanlah mungkin kebiasaan yang kurang baik ya, bisa jadi suatu saat di jadwal ya. Misalnya berapa, misalnya sebulan sekali atau berapa bulan sekali atau satu minggu Ya sekali? paling tidak ya minimal itu 1 semester sekali Minimal. ya, iya. Lebih baiknya ya 1 minggu atau 1 bulan 2 kali lah ya. Karena itu sifatnya adalah untuk pengarahan atau pembinaan yang biasa mungkin terjadi, sehingga nanti segera dikendalikan untuk tidak terjadi lagi. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau nanti tidak ada jadwal untuk pengarahan, pembinaan, ya harapan saya sih dari masing-masing siswa ataupun guru atau tenaga pendidikan yang lain itu langsung menyampaikan katakanlah secara klinis permasalahan apa ya. Karena secara sebagai pimpinan tidak akan mencari masalah sebenarnya ya. Kalau ada keluhan apa, permasalahan apa dari guru atau dari siswa atau dari yang lain lah, wali murid dan sebagainya ya, untuk disampaikan sehingga nanti permasalahan itu nanti diketahui, tidak hanya untuk kepentingan sendiri, misalnya dipendam dan sebagainya. Secara klinis dokter kan tidak tahu penyakitnya apa begitu. Didiagnosa ya Pak ya. Ya didiagnosa. Mas saya melakukan sesuatu berdasarkan kayak orang itu seperti ini, berarti obatnya seperti ini, tanpa ada komunikasi dari yang sedang sakit itu. Malah tiba-tiba tidak ditanya ya, kemudian langsung diberi obat. Itu gambarnya seperti itu. Sebenarnya ya kalau ada masalah apa, terbuka saja mendika dengan saya, dengan pimpinan, sehingga permasalahan itu nanti secara keluargaan ataupun secara kedinasan bisa diketahui ya. Kalau tidak secara umum ya secara mata dan sebagainya, sehingga nanti masalahnya itu bisa diselesaikan. Karena segala permasalahan baik etika ataupun yang lain itu kalau dipendam sendiri atau diselesaikan sendiri bisa jadi buntu, tapi kalau nanti disampaikan akan bisa diselesaikan oleh bersama-sama dengan orang lain dan tidak mengefek dengan kegiatan pembelajaran ataupun tupoksi atau tugasnya sebagai guru ataupun sebagai tenaga kependidikan ya. Karena kadang permasalahan yang ada dari diri sendiri bisa jadi mengimbas ke anak ya, sehingga anak jadi korban begitu. Ya. Tadi berarti bentuk atau prosedurnya seperti apa ya Pak? Prosedurnya ya itu tadi ya. Prosedurnya tadi saya itu melakukan suatu pendekatan kepada masing-masing guru ataupun tenaga pendidikan dengan ya berbincang-bincang lah permasalahan kependidikan, keluarga ataupun yang lain. Dari situlah Bokpong nanti kemudian muncul katakanlah hal yang perlu diungkapkan atau disampaikan ya. Terus setelah itu ya langsung kepada penyelesaian masalah ya. Dari setelah tahu bahwa ada masalah, nanti prosedur berikutnya ya penyelesaian masalah dengan seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, mulai dari identifikasi dan sebagainya.
Betul. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dari permasalahan itu ya saya selalu dibantu oleh senior saya ya, karena saya di sini juga termasuk ya masih muda, tidak paling sepuh, tidak paling tua. Nah, dari senior saya sudah berpengalaman, walaupun beliau bukan kepala sekolah tapi sebagai pendidik, tapi pengalamannya itu sudah bertahun-tahun dan mengalami berbagai masalah ataupun kehidupan secara umum maupun secara teknis di bidang kependidikan ya. Dari sesepuh yang ada saya mintai pertimbangan untuk bisa ikut memberikan solusi lah. Biasanya solusinya akan bisa sebagai pertimbangan karena beliau itu bahwasanya pengalamannya itu sudah banyak. Pertanyaan terakhir, Pak. Iya, monggo. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari pelajaran yang saya petik ya, dari semua yang ada, baik saya pribadi, guru dan sebagainya, akan bisa menjadi manusia yang bisa demokratis ya, dan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada dan batas-batas aturan yang ada, dengan lega, dengan legowo ya, tidak karena takut oleh pimpinan ataupun bukan karena takut karena aturan ataupun tekanan dari siapalah yang ada di lingkungan sekolah begitu. Ya. Sudah ikhlas ya Pak yang menjalankan kewajibannya ya. Karena sudah menjadi tanggung jawabnya seperti itu ya Pak. Betul. Tapi ya itu tadi awalnya di secara demokratis lah. Jadi ya kalau seperti itu kan nanti dari masing-masing bisa katakanlah tadi yang saya sampaikan yaitu legawa atau ya. Masih ada? Demikian Pak, tadi pertanyaan-pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan yang memberikan waktu luang untuk saya mewawancari Bapak. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Sama-sama Bu Rina, saya juga sangat berterima kasih atas apa yang diharapkan oleh Bu Rina. Tapi ya kembali lagi, apabila nanti dalam penyampaian saya kurang pas, kurang tepat, ya mohon untuk dikaji ulang agar nanti apa yang saya sampaikan itu nanti bisa diformulakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Rina ya. Karena yang namanya manusia kadang ya ukurannya seperti manusia lah, sama saja ya. Kembali lagi bahwa kalau ukuran saya yang seperti itu nanti bisa jadi untuk nanti kurang pas ya, sekali lagi untuk diralat ya, atau dimaklumi Pak, karena kemampuan saya di dalam melakukan suatu tindakan kepemimpinan ya kemampuannya baru sampai seperti itu ya. Sama-sama Pak, saya juga belajar ini kan belajar dalam mengambil keputusan yang terbaik. Masih dalam proses mendalami ilmunya dulu Pak. Saya Bapak jadi contoh saya, teladan saya dalam pengambilan keputusan selama ini di sekolah. Nah, Pak, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rojikin. Selamat siang. Apa kabarnya? Sehat Pak? Baik, sehat walafiat. Tidak ada tentang suatu apa, ada apa yang perlu saya bantu? Begini Pak, maaf ya Pak mengganggu. Saya minta keluangan waktu Bapak untuk saya wawancarai terkait tugas saya sebagai CGP. Dalam modul 2.3 ini saya diberi tugas untuk mewawancari kepala sekolah terkait pengambilan keputusan di sekolah Bapak, seperti itu. Silakan monggo. Langsung saja ya Pak. Langsung saja. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Pak? Sudah? Baik. Semampu saya akan menjawab. Oke. Pertanyaannya, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya? Oke. Itu menurut saya langkah-langkah yang pertama itu adalah melakukan observasi secara langsung, kemudian melakukan wawancara, ya, menelusuri persoalan-persoalan yang sedang dipermasalahkan supaya nanti bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan, kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan dan lain-lain sebagai bahan untuk mencari solusi dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Itu. Oh, berarti kamu melakukan observasi, wawancara, menelusuri permasalahan, mencari data-data komplit ya Pak ya untuk mengetahui permasalahan tersebut. Identifikasi ya, seperti itu. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini sesuai dengan pertanyaan itu, menurut saya ya, itu mestinya berpegang teguh juga pada aturan-aturan yang ada, ya, yang sudah diputuskan juga. Peraturan-peraturan itu diantaranya dari Dinas Pendidikan, mungkin dari Kemendiknas, dan mungkin dari peraturan-peraturan pendidikan yang lain, barangkali Kemendikbud dan sebagainya. Karena hal itu juga tidak semuanya atau tidak lepas dengan langkah-langkah yang lebih menuju kepada nilai kebenaran dan kebijaksanaan gitu. Berarti Bapak berpegang teguh ya dari peraturan pemerintah gitu ya Pak ya? Iya. Di samping itu juga mungkin apabila tidak tercover oleh peraturan itu, maka kami ini dalam menyelesaikan soal itu juga tidak lupa memanggil dengan teman-teman sejawat yang dianggapnya mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Oh, selain dari peraturan juga bermusyawarah dengan teman-teman sejawat gitu ya Pak ya? Baik Pak. Nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ini biasanya yang dilakukan itu yaitu kita mestinya harus mendiskusikan ya persoalan-persoalan kepada siapa kita yang diajak berdiskusi, yaitu dengan rekan-rekan sejawat. Itu. Hanya itu saja Pak, yang lainnya bisanya? Yang lainnya barangkali ada yang melibatkan wali murid dari luar juga bisa, atau orang-orang yang berkompeten yang sekiranya bisa dimintai keterangan juga bisa untuk diikut sertakan dalam menyelesaikan persoalan itu. Berarti komunikasi ya Pak ya di sini ya? Iya, komunikasi. Komunikasi dengan sejawat, dengan wali murid misalnya terkait dengan kasus anak gitu ya Pak ya? Iya. Oke, ini Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Coba bisa diulangi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi
yang efektif menurut saya itu adalah ya seperti tadi itu ya. Yang pertama, kami tak melupakan pendapat-pendapat para guru atau karyawan atau pekerja yang dianggapnya sudah senior dan yang dianggapnya sudah bisa mengambil keputusan secara bijak berkaitan dengan mereka yang sudah pengalaman dalam bidangnya permasalahan tersebut yang dimaksud gitu. Tentu saja Pak, ada langkah lainnya? Ya, sementara itu dulu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, bicara Tantangannya hal apa? apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu ya. Nggih. Ini biasanya itu apabila kami semua itu tidak mempunyai jawaban yang bersumber dari apa itu Permendiknas, apa itu kemudian aturan dari Kemendikbud yang lainnya atau aturan bupati yang berkaitan dengan pendidikan yang tidak tercover dalam hal itu, itulah yang menjadi Berarti jika Bapak terbentur ya dengan aturan, bisa tidak ada di aturan tersebut, akhirnya menjadi tantangan bagi Bapak untuk mengambil keputusan, begitu ya Pak? seperti itu kiranya. Terus apalagi Pertanyaan nomor 6 Pak, Ya. apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, saya jawab. Nih, Jadi dalam hal tersebut kalau dipertanyakan ada jadwalnya apa tidak, ya otomatis ada dong. Jadwal yang pertama itu adalah jadwal yang secara umum dan yang kedua itu secara khusus ya. Yang secara umum itu atau secara berkala atau terjadwal, ya biasanya kami lakukan itu ya seminimal mungkin atau 1 semester hanya sekali barangkali ya menjadwal kegiatan tersebut dengan kegiatan yang berupa pembinaan ya, kemudian mungkin briefing dan sebagainya ya, misalnya sebulan 2 kali. Nah kemudian kalau briefing itu ya mestinya disesuaikan dengan situasi kondisi begitu. Kemudian yang jadwal secara khusus itu tidak menggunakan jadwal yang langsung ya, dan segera mengambil keputusan yang ada. Dan bersifat insidental itu yang misalnya yang bersifat khusus. Jadi ada 2 macam, yang umum dan yang khusus. incidental itu misal ketika permasalahan itu harus diselesaikan pada saat itu juga ya Pak? Betul ya. Mengapa kadang-kadang insiden harus diselesaikan? Mengingat menyimbang apabila tidak diselesaikan maka persoalan tersebut itu akan sampai merambah keluar, kemudian situasinya menjadi tidak kondusif dan sebagainya. Maka perlu kiranya segera untuk diselesaikan. Itulah yang dimaksud secara khusus. Ya. Terus lanjut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya mestinya ada banget ya. Enten Pak, siapa Pak? Yang bisa membantu kita dalam memecahkan persoalan-persoalan itu ya tentu adalah mereka yang menjadi pendidik atau guru yang sudah lebih sepuh, lebih berpengalaman begitu, lebih senior lah ya, yang sudah biasa menghadapi persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, atau biasanya guru yang sudah lama dalam mengajar. Diperkirakan beliau itu adalah bisa mengambil suatu keputusan yang sangat bijaksana. Iya. Masih ada lagi pertanyaannya? Masih Pak, satu lagi Pak. Iya. Bentar ya Pak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
Oke, hikmahnya ya mengatasi dilema etika itu ya, itu kira-kira adalah setidaknya ya menjadi suri toladan, menjadi contoh yang bijak lah, kemudian yang demokratis, terhindar dari otoriter, kemudian tanpa melanggar aturan yang ada ya. Kemudian pada sesama guru atau siswa itu mestinya lebih kemudian menjadi suasana kondusif dan harmonis. Itulah yang diharapkan oleh kami gitu. Selesai sudah? Oh gitu Pak, iya kan. Ya. Terima kasih Pak Rozikin atas waktunya diwawancari oleh saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu nih Pak. Amin. Mangaten cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.